Ini adalah tapak atas dari Simpang Leringan Malioboro atau Babon Gaduan Menkes. Sebelum dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas yang baru-baru ini, setelah dilakukan pengaturan arus searah atau giratori ya, Mataram dibuat searah, stop line atau kendaraan berhenti itu ada di sebelah ujung Jalan Mataram. Jarak pandang ke arah Kota Baru itu agak panjang ya, sehingga seringkali konflik dengan kendaraan setelah dari Kota Baru kemudian dengan yang dari arah Mataram. Jadi yang di sana itu adalah Jalan Mataram yang dibuat searah atau giratori. Ini adalah jembatan di Kleringan, yaitu dari arah Margo Utomo kemudian dari arah Kota Baru. Nah, ini jarak pandangnya kan panjang ya dari Kota Baru dengan yang di Jalan Mataram, sehingga seringkali konflik lalu lintas dan sangat membahayakan. Hari ini saya di Kleringan untuk menyampaikan informasi terkait dengan adanya pengaturan simpang Kleringan ya. Maaf Pak, ini supaya lebih jelas. Kami dengan Pak Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja mungkin tanya terkait dengan pengaturan ini. Monggo Bapak Nun Sewu, Pak Kadis Perhubungan Kota nggih. Ya, siap Pak. Ya, saya Hari di Jogja Pak, perkenalkan. Ya, harapannya bisa memberikan informasi kepada teman-teman kota Jogja dan juga kalau ada yang datang, kita ada pengaturan simpang. Nah, di depannya kita tanya ke beliaunya Pak Kadis Kota Jogja. Ini maksud dan tujuannya kenapa Pak dirubah? Tentunya kan di sana Pak ya, sekarang mendekati ke sini. Baik, terima kasih Pak Agus bahwa manajemen lalu lintas yang kita lakukan di Kota Jogja ini tentunya tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kelancaran lalu lintas, yang kedua keselamatan. Itu core yang harus kita pegang. Kondisi existing di Simpang Kleringan yang berasal dari Jalan Mataram ini memang ada beberapa hal yang perlu ada perbaikan-perbaikan. Jadi untuk optimalisasi fungsi ruang jalan ini maka kita lakukan agar lalu lintas yang akan menuju ke Malioboro, yaitu Malioboro ya Bapak, Malioboro dengan yang menuju arah Kota Baru ini tidak menjadi satu, sehingga secara volumik bisa kita pecah, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan. Kalau orang bilang kemacetan lah, sering kita bicara kemacetan, padahal hanya penumpukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu biasanya lalu lintas itu mau menuju Kota Baru harus memutar dulu, sehingga membutuhkan waktu bermanuver. Sekarang langsung tidak melewati sebelah barat Garduani, tapi langsung menuju ke arah Kota Baru. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadi nanti lalu lintas dari arah Mataram yang mau menikmati Malioboro, maka otomatis langsung akan belok kiri masuk ke ruang parkir Abu Bakar Ali dan keluar kembali ke Jalan Pasar Kembang sesuai dengan grand design rencananya pembangunan TKP Abu Bakar Ali zaman. Jadi ngaten Pak. Dan kita melihat memang persoalan lalu lintas di Kota Jogja ini secara bertahap, dan saya matur nuwun kerjasama semua pihak, di Sub DIY, teman-teman kepolisian, di Subkota, kita sama-sama bagaimana kita melakukan upaya agar lalu lintas ini lancar, terkendali. Dulu di kawasan sini tuh menjadi momok. Karena apa? Karena hampir mayoritas masyarakat khususnya luar kota yang datang ke Yogyakarta mayoritas menujunya ke sebelah barat ini yang namanya Malioboro.
baik dari Jalan Mataram, baik dari arah manapun. Ya ini yang kita lakukan rekayasa. Gitu Pak. Oke. Atau non Pak, ini masyarakat kita perlu kita beritahu ya memang dengan pengaturan itu orang mungkin agak kagok ya, ragu-ragu. Ini informasi banget dari Pak Kadisub Kota. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya, terutama yang menuju kawasan Malioboro. Meskipun kita masih pandemi, ada pelarangan Pak ya. Ya. Tapi ya kita berharap kalaupun menuju Jogja orang warga Lampu, kita lampu. itu harus ini. Oke, matur nuwun sangat Pak Oke. Kadisub Kota. Sehat selalu Pak. Ya baik. Matur nuwun. Jadi satu hal, Ya. rambu, apil, dan marka itu bukan hiasan jalan. Ya. Taati rambu, taati marka, dan taati apil untuk keselamatan kita semuanya. Itu guys ya, ikuti terus channel Hari di Jogja yang memberikan informasi yang bermanfaat pada kita semuanya. Semoga kita sehat selalu. Matur nuwun Pak Kadisub. Oke. Ini adalah manajemen rekayasa lalu lintas yang baru dari Jalan Mataram. Sekarang stop line-nya atau traffic light-nya digeser ke ujung di Gardu Anim sebelah timur, sehingga jarak pandang pengemudi bisa kelihatan dari arah Kota Baru. Jadi ini kalau nanti dari Mataram berhentinya di ujung panah, ini ada stop line, ada ujung panah putih di sini. Sedangkan yang dari Jalan Mataram menuju Pasar Kembang atau Malioboro tetap berhenti pada stop line semula karena traffic light-nya masih ada yang menuju Pasar Kembang maupun Malioboro. Jadi belok kirinya tidak langsung mengikuti apilnya. Sedangkan arus dari Kota Baru menuju Malioboro maupun Pasar Kembang itu mengambil agak ke kanan. Jadi karena sudah dikebras, itu dibuka sekarang median atau divider yang ada di depan Abah. Jadi dari sini dia bisa agak serong ke kanan. Jangan belok ke kiri karena di sini ada kendaraan yang berhenti. Ya. Sehingga kendaraan yang dari arah Kota Baru bisa melihat kendaraan yang berhenti dari Jalan Mataram karena tidak dimajukan. Ya, jadi sebelumnya kan tidak kelihatan ya. Nah, ini gantian. Setelah dari arah Mataram ini nanti yang jalan adalah yang dari Margo Utomo. Jadi simpang Keleringan atau Gardu Anim dibuat menjadi 3 fase secara bergantian. Hal ini untuk meminimalkan konflik yang terjadi. Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baru di simpang Keleringan ini dibuat 3 fase. Ya, dari bawah itu dari arah Margo Utomo, lainnya yang dari Kota Baru. Tadinya memutari Gardu Anim, sekarang tinggal lurus saja atau agak serong ke kanan, sehingga dia bisa lebih cepat untuk keluar dari lengan Kota Baru. Ya, jadi lebih lancar. Ini sudah ada pengoperasan di bekas taman ya, yang menuju ke arah Malioboro dan Pasar Kembang. Nah ini guys ya, tempat dimajukannya stop line dari arah Mataram sehingga dia lebih dekat dengan arah lengan Kota Baru. Pengemudi juga bisa melihat jarak pandang dari arah Kota Baru maupun dari Jalan Mataram yang tadinya tertutup oleh lengkung tikungan ya. Sekarang sudah kelihatan jaraknya dekat sehingga jarak antar lengan simpangnya sekarang semakin dekat. Harapannya ini menjadi lebih lancar, siklusnya menjadi lebih pendek ya, lebih pendek. Dan juga konfliknya sudah jauh terkurangi ya, terkurangi. Yang tadinya sering terjadi kejebak dari Kota Baru itu konflik dengan Jalan Mataram karena weavingnya panjang. Fase berikutnya setelah dari Jalan Mataram adalah dari Keleringan atau Jalan Margo Utomo ya. Ini menuju ke arah Malioboro maupun ke arah Pasar Kembang. Makanya di Keleringan itu diberi traffic light dengan fase tersendiri. Ini dari Mataram belok kirinya dilepas berbarengan dengan yang ke arah Kota Baru. Jadi dia tidak boleh belok kiri langsung ya. Karena dari Mataram ini ada yang ke Malioboro, ada juga yang Pasar Kembang. Sehingga ketika dari arah Kota Baru dan Keleringan dilepas, ini akan weaving di sekitaran antara Abu Bakar Ali dan Hotel Grand Ina ya. Ini agak berbahaya ya. Karena
weavingnya. Ini meskipun weaving tapi kalau orang ceroboh itu bisa terjadi kecelakaan. Ini lepas dari arah Marga Utomo. Ini kan juga ada yang belok kiri ke Malioboro dan juga yang lurus. Ketika nanti dilepas terus belok kiri langsung dari Mataram akan konflik. Mudah-mudahan ini tayangan bermanfaat pada kita semuanya, karena ada perubahan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baru di Simpang Keleringan, yang orang masih ingatnya atau tahunya biasanya sebelumnya. Contohnya ini yang dari Mataram, dia masih berhenti di stop line yang lama menuju Kota Baru, padahal di sini sudah kita tarik geser trafiknya atau simpang apilnya ini di ujung ya, di ujung. Jadi orang masih ragu-ragu. Nah, yang dari Kota Baru, nah nggak tahu kalau dia di sini ada lampu perboden, ya, sehingga dia terpaksa harus balik lagi menyesuaikan kondisi yang baru. Ingat ya guys, di jalan kita sesuai dengan pesan Pak Kadisub Kota Yogyakarta, harus hati-hati, rambu, apel, marka harus kita perhatikan, jaga keselamatan, bukan kecepatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.